Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang proyek Jalan Tol Trans Sumatera nih. Proyek jalan tol ini yang akan memiliki panjang jalan sepanjang 2.749 km dengan 24 ruas tol. Terdiri dari koridor utama sepanjang 1.889 km dan koridor pendukung sepanjang 860 km. Proyek pembangunan ini sudah dimulai sejak 2015 dengan kisaran anggaran yang kami rangkum dari detik.com itu sebesar 572 triliun rupiah. Wah, tentunya untuk anggarannya tidak main-main ya sobat. Dikutip dari harianhaluan.com katanya, jalan tol Trans Sumatera ini juga dapat tersambung ke negara tetangga yaitu Malaysia. Loh sobat, kira-kira fakta atau hoaks ya? Ketik di kolom komentar. Sebelum lanjut ke pembahasannya, mari sama-sama kita dukung channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya ya, serta juga jangan lupa menyalakan loncengnya dan juga jangan lupa untuk like serta share ke teman-teman ya sobat. Jalan tol Trans Sumatera ini sebentar lagi akan ditinggalkan Presiden Jokowi, kira-kira bagaimana ya nasibnya? Di akhir pemerintahan Presiden Jokowi, proyek pembangunan jalan tol di Sumatera kian dikebut. Bagaimanakah progres pembangunan jalan tol ini? Pembangunan tol Trans Sumatera telah dimulai pembangunannya sejak 2015 yang lalu sampai Juli tahun 2023. Kementerian PUPR mencatat sudah ada 6 ruas tol yang beroperasi dan menyisakan 7 ruas tol lagi dalam proses pembangunan. Total panjang 6 ruas tol yang sudah beroperasi mencapai 596 km, sementara 7 ruas tol yang sedang berada di tahap konstruksinya sepanjang 361 km. Pihak Kementerian PUPR mencatat keseluruhan jalan tol Trans Sumatera memiliki panjang 2.749 km dengan 24 ruas tol. Terdiri dari koridor utama sepanjang 1.889 km dan koridor pendukung sepanjang 860 km. Hutama Karya selaku BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk membangun tol Trans Sumatera merincikan bahwa sebanyak 7 ruas sepanjang 361 km kini dalam tahap konstruksi, yakni ruas tol Indrapura Kisaran sepanjang 48 km dengan progres 85,5%. Sebelum lanjut ke pembahasannya, yuk mari sama-sama kita tekan tombol subscribe-nya, serta jangan lupa untuk menekan tombol like-nya dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya ya, serta juga jangan lupa untuk share ke teman-teman ya sobat. Lalu ada ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi sepanjang 93 km dengan progres 84,26%, kemudian ruas Simpang Indralaya Prabu Muli sepanjang 64 km yang saat ini sudah tuntas dan sebentar lagi beroperasional penuh. Setelah itu ada ruas tol Bangkinang Koto Kampar sepanjang 24 km dengan progres 74,8%, ada juga seksi Padang Sicincin sepanjang 37 km dengan progres 32,6% dan juga Binjai Pangkalan Berandan sepanjang 58 km dengan progres 79,9%. Kemudian tol Sigi Banda Aceh menyisakan satu seksi lagi yang masih konstruksi, yakni Padang PJ Selimun sepanjang 24,68 km dengan progres 63%. Sementara itu untuk jalan tol Trans Sumatera yang dibangun oleh Waskita Sriwijaya Tol, yaitu ruas tol Kayu Agung Palembang Betung sepanjang 111,6 km, saat ini progresnya telah mencapai 60%. Khusus akses gerbang tol Sungai Rengas Musi Landas menuju Pangkalan Balai sepanjang 31 km sudah mencapai 90%. Pembangunan jalan tol ini sedikit terkendala karena adanya pembangunan jembatan Sungai Musi 5 yang butuh penanganan lebih. Saat ini pemerintah juga tengah menggesa pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Provinsi Jambi dengan Sumatera Selatan. Proyek pembangunan jalan tol di Provinsi Jambi
Saat ini masuk tahap land clearing proyek pembangunan jalan tol Baimlen-Cirtempino Seksi 3 yang membentang sepanjang 15,47 km dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Proyek jalan tol ini dikerjakan selama 13 bulan dan diharapkan bisa dioperasikan pada Juli tahun 2024 mendatang. Melalui Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi menyampaikan bahwa pihaknya baru melakukan pembersihan lahan. Dari total panjang 15 km baru 11 km line clearing masih kurang 4 km lagi yang harus diselesaikan, ungkapnya. Tak hanya itu, bahwa pembersihan lahan yang dilakukan lebih dominan kepada lahan kebun dan hutan, meski demikian belum ada kendala yang ditemukan. Sebelum lanjut ke pembahasannya, yuk mari sama-sama kita tekan tombol subscribe-nya, serta jangan lupa untuk menekan tombol like-nya, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya ya, serta juga jangan lupa untuk share ke teman-teman ya sobat. Memang berapa titik ada rawa-rawa yang ditemukan ini butuh penanganan khusus, tapi cara penanganannya sudah ajukan ke Jakarta. Jalan tol di Provinsi Jambi ini adalah penutup dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera di era kepemimpinan Presiden Jokowi, di mana nantinya Provinsi Lampung hingga Provinsi Jambi akan terkoneksi dengan jalan tol. Kehadiran jalan tol di Provinsi Jambi akan memangkas waktu tempuh dari Bakauheni Lampung hingga ke Jambi yang awalnya membutuhkan waktu tempuh bisa mencapai 18 jam terpangkas menjadi hanya 7 jam saja. Wah, tentunya sangat menghemat waktu ya sobat. Pembangunan jaringan jalan tol Trans Sumatera yang dibangun di era Presiden Jokowi selama bertahun-tahun telah memberikan dampak positif bagi perkembangan Pulau Sumatera. Waktu tempuh antar kota pun kian cepat, aman dan nyaman. Pada saat ini pemerintah berusaha untuk menuntaskan pembangunan jalan tol Trans Sumatera tahap 1 sebelum masa kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir. Namun nasib keberlanjutan pembangunan jalan tol Trans Sumatera berada di tangan Presiden berikutnya. Apakah jalan tol Trans Sumatera bisa tersambung dan tuntas sepenuhnya dari Lampung hingga Aceh masih jadi tanda tanya besar. Oleh karena itu, masa depan Pulau Sumatera ada di tangan Anda. Jangan sampai pembangunan infrastruktur yang sekarang ada dan sudah di jalur yang benar harus terhenti dan tidak dilanjutkan karena salah memilih pemimpin berikutnya. Baik, sampai sini pembahasannya tentang jalan tol Trans Sumatera ini. Mari semua kawal tentang jalan tol Trans Sumatera ini sama-sama ya sobat. Sebelum kami akhiri, mari sama-sama kita tekan tombol subscribe-nya dahulu ya teman-teman. Terima kasih.